Bismillahirrahmanirrahim. Mutiara yang cantik tidak sebanding dengan sekuntum bunga. Karena nira setitik, rusak susu sebelanga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Amma ba'du. Teman-temanku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dari pepatah yang tadi saya sampaikan di awal, ini adalah fenomena yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Dan ini pernah disabdakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Aku pernah diperlihatkan neraka, dan ternyata penghuninya kebanyakan para wanita, karena mereka sering berbuat kufur." Lalu beliau ditanya, apakah mereka berbuat kufur kepada Allah? Dan beliau menjawab, mereka mengingkari pemberian dan kebaikan suami. Bila mana engkau berbuat baik kepada salah seorang dari mereka sepanjang masa, sementara itu ia melihat satu kesalahan saja darimu, maka ia akan berkata, aku belum pernah melihat kebaikan sedikit pun darimu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berbicara bukan saya. Ini adalah perkataan Rasul. Dan ketika Rasul berkata, illa wahyuha, adalah wahyu. Dan ini bukan sekedar bayangan atau sebuah kalimat hanya untuk menakut-nakuti. Tapi ini fakta. Fakta yang mana kita harus meyakini beliau. Karena kita sebagai umat Islam bisa melihat neraka dan surga itu hanya dari perkataan beliau. Dan itu yang pernah dikatakan oleh seorang alim ulama di masa lalu, bahwa ia bisa melihat neraka dan surga itu dengan melalui perantara baginda. Dan ketika ada sahabatnya bertanya, kok kamu bisa melihat itu? Karena aku meyakini apa yang disabdakan baginda Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah berkata tentang surga dan neraka, maka ia yakin bahwa Rasulullah benar. Karena sekali lagi, kata-katanya adalah wahyu. Illa wahyuha. Begitu dalam Al-Quran difirmankan. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah sebuah teguran, sebuah informasi, sebuah berita yang disampaikan baginda Rasulullah SAW untuk kita semua, baik itu suami maupun istri. Untuk para suami, maka bersabarlah ketika setiap kebaikan yang kita lakukan untuk mereka hanya dipandang begitu saja ketika ada sebuah keburukan saja dari kita yang membuat mereka menjadi marah. Yakinlah bahwa setiap amal kita Allah yang melihat. Ada malaikat Raqib dan Atid yang mencatat. Dan catatan itu tidak akan pernah salah sampai kapanpun. Tapi seorang istri, seorang wanita yang ia memang Allah karuniakan rasa dibanding logika, maka Rasulullah sudah bersabda demikian. Dan ini juga sebuah pesan kepada para wanita untuk coba merubah tabiat itu agar terhindar dari neraka yang memang isinya kebanyakan wanita. Sekali lagi, ini bukan perkataan saya. Ini sabda Rasulullah SAW yang disampaikan dalam hadis Bukhari dan Muslim yang sudah disahkan oleh para alim ulama bahwa mereka termasuk adalah para perawi yang sudah sikoh dan sudah diakui secara
syar'i. Oleh karenanya kepada para wanita, coba diperhatikan hadis ini yang tentu semuanya bisa dirubah. Tidak ada yang tidak mungkin selama kita memiliki keinginan, kita memiliki usaha, kita bergantung kepada Allah untuk bisa diselamatkan diri kita dari neraka, maka bisa kita lakukan ini selama kita masih bisa berusaha. Karena di dunia ini adalah tempatnya kita menanam. Dan nanti ketika berjumpa dengannya adalah saatnya menuai. Dan di sana kita sudah tidak bisa lagi menanam kebaikan atau memperbaiki kesalahan. Yang ada hanya tinggal penyesalan. Kenapa dulu di dunia tidak banyak berbuat baik? Kenapa dulu ketika ada seorang nenek mau menyeberang tidak dibantu? Kenapa dulu ketika kumandang azan terdengar tidak berangkat ke masjid? Dan sebagainya. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pesan ini adalah buat kita semua, bukan hanya untuk wanita. Konteks hadisnya memang adalah kepada wanita dan suami. Tapi ini bisa menjadi pelajaran buat kita untuk selalu memperbaiki diri, untuk selalu berusaha melakukan yang terbaik karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Oleh karenanya, para suami seperti saya yang sudah punya istri, kita lakukan sebaik mungkin amal kita. Lakukan karena Allah semata, bukan karena istri. Mau istrinya cantik, mau istrinya kurang cantik, mau istrinya pemarah, mau istrinya tidak sabar, tetap kita lakukan segala tanggung jawab kita sebagai suami hanya untuk Allah. Kita berbuat baik, mencari nafkah, mencari rezeki buat mereka itu hanya karena Allah. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Dan ini adalah tugas berat untuk para suami. Kalau kita surganya adalah di bawah telapak kaki ibu, tapi istri itu surganya di telapak kaki suami. Oleh karenanya, mari berusaha sebaik mungkin yang terbaik yang bisa kita lakukan maksimal dengan apa yang kita miliki, yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga nanti malaikat Raqib dan Atid mencatat untuk kita. Dan ketika kita berjumpa dengan Allah, kita bisa tersenyum dan tidak lagi merasa, aduh kenapa dulu tidak melakukan ini dan tidak itu. Maksimalkan saja terkait dengan hasilnya, semoga Allah merahmatinya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kebahagiaanmu adalah kebaikanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila dirasa video ini baik dan bermanfaat, boleh untuk di-share, di-like, dan subscribe. Dan bila ada kritikan serta saran untuk perbaikan, boleh juga disampaikan melalui kolom komentar. Semoga Allah menjadikan kita sebagai sumber kebaikan.